Halo sobat semuanya, kembali lagi di YouTube channel Belajar Ekonomi, belajar dengan cara yang mudah. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang neraca pembayaran atau balance of payment. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu supaya kamu dapat berlangganan dengan video ini. Ada 4 submateri yang harus kita pelajari. Yang pertama, pengertian neraca pembayaran. Yang kedua, tujuan dan fungsi neraca pembayaran. Yang ketiga, komponen neraca pembayaran. Dan yang keempat, bagaimana cara menghitung surplus atau defisitnya neraca pembayaran suatu negara. Sobat belajar ekonomi mungkin sudah tidak asing dengan istilah neraca pembayaran atau balance of payment. Neraca pembayaran itu sendiri adalah suatu pencatatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk suatu negara dengan penduduk di negara lain. Penyusunan secara sistematis berkaitan dengan keseluruhan transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan, jasa, transfer keuangan, serta moneter antara penduduk di suatu negara dengan penduduk di luar negeri untuk jangka waktu tertentu dengan rata-rata periode 1 tahun. Transaksi yang biasa dicatat dalam neraca pembayaran misalnya kalau ada kegiatan ekspor ke luar negeri atau impor dari luar negeri, atau kalau kita melakukan peminjaman modal dan sebagainya. Segala bentuk transaksi dengan luar negeri, pencatatannya akan dimasukkan ke dalam neraca pembayaran atau balance of payment. Adapun tujuan dibuatnya neraca pembayaran adalah yang pertama, untuk mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Peranan sektor eksternal tercermin antara lain dari besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk atau sebaliknya. Semakin besar permintaan terhadap satu produk domestik oleh bukan penduduk yang tercermin dari nilai ekspor negara yang bersangkutan, maka semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik. Tujuan yang kedua, mengetahui aliran sumber daya antara negara. Berdasarkan neraca pembayaran dapat diketahui seberapa besar aliran sumber daya antara suatu negara dengan negara lainnya, sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang dan atau modal atau sebaliknya sebagai pengimpor barang dan atau modal. Tujuan yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Dengan mengamati perkembangan neraca pembayaran, dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian dari suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor, produk pertanian, dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari negara lain. Tujuan yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Berdasarkan catatan transaksi modal dan keuangan di neraca pembayaran, dapat diketahui seberapa jauh suatu negara dapat memenuhi kewajibannya dengan negara lain. Tujuan yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisitnya neraca pembayaran. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut atau sebaliknya. Tujuan yang keenam, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa atau foreign exchange budget. Dengan memperhatikan surplus atau defisit neraca pembayaran pada tahun tertentu, dapat diberlakukan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya, sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman yang diperlukan. Tujuan yang ketujuh adalah dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional atau national account. Statistik neraca pembayaran diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional, mengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran. Sobat belajar ekonomi, itulah tadi tujuan kenapa kita menyusun neraca pembayaran. Selain tujuan, neraca pembayaran tentu juga punya fungsinya. Yang pertama adalah sebagai alat pembukuan supaya pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara, serta untuk mendapatkan sebuah keterangan-keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negerinya. Fungsi yang kedua sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara, sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan. Fungsi yang berikutnya untuk mendapatkan informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri, lalu berfungsi juga untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran di negara tersebut dengan negara lain. Dan fungsi yang terakhir adalah sebagai alat kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. Dalam penyusunan neraca pembayaran, ada 3 komponen utama yang harus dicatat. Di antaranya 1.
neraca transaksi berjalan atau current account, yang kedua ada neraca modal atau capital account, dan yang ketiga ada neraca lalu lintas moneter atau monetary account. Mari kita bahas satu persatu. Komponen pertama yaitu neraca transaksi berjalan atau current account. Dalam neraca transaksi berjalan ada dua jenisnya. Yang pertama ada neraca perdagangan dan yang kedua ada neraca jasa. Yang pertama neraca perdagangan. Neraca perdagangan atau neraca ekspor-impor merupakan neraca yang mencatat transaksi berbentuk ekspor atau impor di antara dua negara atau lebih. Terdapat tiga kemungkinan kondisi neraca perdagangan, yaitu surplus ketika ekspor lebih tinggi daripada impor, defisit ketika impor lebih besar daripada ekspor, dan seimbang ketika ekspor sama dengan impor. Yang kedua, neraca jasa atau balance of service account, yaitu suatu neraca yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran devisa serta selisihnya karena penerimaan dan pemberian jasa seperti perjalanan luar negeri, jasa pengangkutan seperti transportasi udara, asuransi bunga, keuntungan, hingga biaya upah pekerja asing. Komponen neraca pembayaran yang kedua yaitu neraca modal atau capital account. Sesuai dengan namanya nih, neraca modal adalah neraca yang mencatat transaksi penerimaan atau pembayaran sehubungan dengan pinjaman dan penanaman modal atau investasi yang terjadi di antara dua negara atau lebih untuk investasi jangka pendek atau jangka panjang. Contohnya adalah investasi jangka pendek seperti obligasi, investasi jangka panjang seperti saham, jual beli efek atau surat-surat berharga, penanaman modal asing atau investasi asing, bantuan luar negeri, dan pembayaran utang ke luar negeri. Komponen neraca pembayaran yang ketiga ada neraca lalu lintas moneter atau monetary account. Berbeda dengan neraca modal, bahwa neraca moneter atau lalu lintas moneter adalah neraca yang mencatat mutasi atau perpindahan posisi keuangan yang berhubungan dengan International Monetary Fund atau Lembaga Pendanaan Dunia, serta memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Nah, transaksi yang akan dicatat dalam transaksi lalu lintas moneter adalah cadangan yang berupa emas atau valuta asing. Karena dalam neraca pembayaran menyusun tentang transaksi keuangan suatu negara dengan negara lain, maka tentu kita bisa melihat suatu negara tersebut neraca pembayarannya apakah surplus atau untung, defisit atau rugi, atau balance atau berimbang alias tidak rugi atau tidak untung. Untuk cara menghitungnya, perhatikan contoh dan rumus berikut. Untuk rumus neraca pembayaran sendiri itu gampang banget nih sobat semuanya. Ada dua rumusnya. Yang pertama, BOP atau Balance of Payment sama dengan neraca perdagangan, yaitu selisih antara ekspor impor dikurangi dengan pinjaman otonom. Atau rumus yang kedua, Balance of Payment atau BOP sama dengan pinjaman akomodatif ditambah dengan stok nasional. Lalu apa yang dimaksud dengan pinjaman otonom, pinjaman akomodatif, dan stok nasional? Perhatikan penjelasan berikut ini. Kalau neraca perdagangan tadi kan neraca yang berkaitan dengan ekspor impor, jadi kalau diselisihkan ekspor dengan impor maka didapatlah neraca perdagangan. Berikutnya kalau dia pinjaman otonom, pinjaman atas kesepakatan kedua negara dan bukan karena kegiatan ekspor impor, alias mereka memang sepakat untuk saling meminjamkan dana. Nah, pinjaman otonom yang bertanda negatif itu artinya negara memberikan pinjaman ke luar negeri, artinya dananya berkurang untuk diberikan ke luar negeri. Sebaliknya, kalau pinjaman otonom bertanda positif itu artinya ada sejumlah dana atau devisa yang masuk ke dalam negeri. Selanjutnya, pinjaman akomodatif. Kalau ini berkebalikan dengan yang pertama, pinjaman otonom. Pinjaman akomodatif itu berkaitan dengan ekspor impor. Nah, kalau pinjaman akomodatif bertanda positif itu artinya ada aliran uang yang masuk ke dalam negeri atau meminjam dana dari luar negeri. Sebaliknya, kalau pinjaman akomodatif bertanda negatif itu artinya ada sejumlah dana atau devisa atau sejumlah uang yang diberikan ke luar negeri. Yang terakhir ada stok nasional, yaitu menunjukkan perubahan cadangan dalam bentuk devisa atau valuta asing yang diakibatkan adanya perubahan transaksi ekspor impor. Nah, stok nasional ini kalau bertanda positif itu artinya adanya pengurangan cadangan devisa
yang mengalir ke luar negeri yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan dana ekspor impor. Demikian sebaliknya. Gimana nih sobat belajar ekonomi, sudah paham tentang rumus dan penjelasan masing-masing komponen neraca pembayaran tadi? Nah, sekarang supaya lebih paham, mari kita perhatikan bagaimana cara menghitung surplus, defisit, atau berimbangnya neraca pembayaran suatu negara. Kita perhatikan neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2016. Ekspornya sebesar 9.000 US dollar, impornya sebesar 7.000 US dollar, sehingga neraca perdagangannya positif 2.000 US dollar ketika ekspornya lebih besar daripada impor. Pinjaman otonom sebesar 750 US dollar, pinjaman akomodatif sebesar 250 US dollar, stok nasional sebesar 1.000 US dollar, sehingga saldonya menjadi 0 US dollar. Dari contoh tersebut, maka posisi neraca pembayaran Indonesia adalah, ingat aja sobat belajar ekonomi, rumus neraca pembayaran ada dua tadi. Kita bisa gunakan versi yang pertama, yaitu BOP sama dengan neraca perdagangan dikurangi dengan pinjaman otonom, atau yang kedua BOP sama dengan pinjaman akomodatif ditambah dengan stok nasional. Oke, kita mulai dari rumus yang pertama. Neraca pembayaran sama dengan neraca perdagangan sebesar tadi plus 2.000 US dollar, karena 9.000 dikurangi 7.000 sama dengan positif 2.000, dikurangi dengan pinjaman otonom sebesar 750 US dollar, sehingga neraca pembayarannya itu adalah positif 1.250 US dollar. Dengan rumus yang pertama dapat disimpulkan bahwa neraca pembayaran Indonesia 2016 adalah bernilai surplus 1.250 karena bernilai positif dengan rumus yang pertama. Mari kita cek dengan rumus yang kedua apakah hasilnya sama. Rumus yang kedua tadi pinjaman akomodatif ditambah dengan stok nasional. Di sini pinjaman akomodatifnya bernilai negatif 250 dan stok nasionalnya bernilai negatif 1.000. Sehingga kalau di total menjadi negatif 1.250 US dollar. Jika rumus yang kedua ini bernilai negatif, maka kesimpulannya neraca pembayarannya itu adalah surplus sebesar 1.250 US dollar. Jadi berbeda tanda dengan rumus yang pertama ya. Buat yang masih bingung, boleh dibaca slide sebelumnya tentang penjelasan komponen neraca pembayaran mengenai tanda positif atau negatif. Tadi kan kalau misalnya neraca perdagangannya positif, seperti di contoh, maka dia surplus. Nah, karena dia surplus sebesar 2.000 US dollar, maka negara tersebut boleh dong meminjamkan uang tersebut kepada negara lain dalam bentuk pinjaman otonom. Meskipun pinjaman otonom tidak berkaitan dengan ekspor impor. Lalu pinjaman akomodatif tadi bernilai negatif karena memang ketika neraca perdagangan kita bernilai surplus, maka pinjaman akomodatif juga harus bernilai negatif supaya hasilnya nanti saldo akhirnya adalah 0. Nah, di sini pinjaman akomodatifnya kan minus 250 US dollar, itu artinya kita bisa meminjamkan uang ke luar negeri sebesar 250 US dollar, berarti uang kita akan berkurang ketika kita meminjamkan ke luar negeri. Itu dia makanya bertanda negatif. Lalu stok nasional juga bertanda negatif ketika neraca perdagangan bertanda positif supaya tadi hasilnya 0 ya. Jadi maksud dari stok nasional yang bertanda negatif itu artinya adanya penambahan cadangan devisa yang mengalir dari luar negeri ke dalam negeri dalam kaitannya dengan ekspor impor. Perlu diingat bahwa dalam neraca pembayaran saldo akhirnya harus bernilai 0. So guys, pasti kalian udah paham ya tentang perhitungan neraca pembayaran. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua, tapi sedikit beda versi karena di sini impornya lebih besar nilainya daripada ekspor. Tapi tetap gunakan dua rumus yang tadi. Wish you luck. Itu dia tadi penjelasan mengenai neraca pembayaran atau balance of payment. Semoga kalian suka dengan videonya dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Belajar Ekonomi. See you in the next video. Bye bye.